Horas. Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kali ini kita akan membahas, menanggapi dulu ya statement dari Adi Armando ya. Masa di orang-orang yang mengkritisi, yang cinta sama negaranya, yang tidak mengkultuskan pribadi Joko Widodo itu dilabel sebagai pembenci Jokowi ya. Kok mesti membenci ya? Ya kita benci setiap koruptor, bukan hanya Joko Widodo atau yang lainnya, entah siapapun itu gitu. Masa kita dilabel pembenci ya? Kan nggak baik begitu, itu memecah belah ya gitu loh ya. Terus dikatakan netizen 55.000 yang memberikan masukan, padahal kan penilaian itu oleh judges ya, para pakar di bidangnya. Oke, kita tonton dulu ini statementnya ini ya. Bagi saya ini penyesatan publik ya, public opinion manipulation ya. Coba kita tonton dulu. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Judul laporan utamanya, Akhirnya Mendunia. Dalam subjudulnya, Tempo menerangkan, Tempo ingin mengungkapkan bagaimana Jokowi menjadi finalis pemimpin terkorup 2024. Nah, di dalamnya itu ada wawancara Tempo dengan Drew Sullivan, pendiri Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OCCRP. OCCRP ini yang di Indonesia disebut-sebut sebagai organisasi internasional yang menilai Jokowi sebagai salah seorang presiden terkorup di dunia. Yang menarik dalam wawancara itu, Drew kembali mengatakan bahwa OCCRP tidak menemukan bahwa Jokowi melakukan korupsi. Saya katakan kembali karena sebenarnya awal Januari lalu OCCRP sudah menyatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi finansial selama menjabat presiden. Tapi wawancara Tempo terbaru ini semakin jelas menunjukkan kebersihan Jokowi. Menurut Drew, mereka tidak menemukan Jokowi mencuri miliaran dolar. Mereka tidak menemukan Jokowi membunuh orang. Mereka tidak menemukan Jokowi membatasi demokrasi. Menurut OCCRP, Jokowi juga tidak mengoperasikan kelompok kejahatan terorganisasi yang berkaitan dengan narkoba dan perdagangan orang. Clear ya? Sebagai pendukung Jokowi, tentu saja saya bahagia sekali dengan pernyataan Drew itu. Kini, setiap orang yang bilang Jokowi itu garong uang rakyat atau pemimpin yang mengancam demokrasi, bisa kita minta untuk membaca laporan Tempo ini. OCCRP adalah sebuah lembaga laporan investigatif terbesar di dunia. Jadi kalau mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi keuangan, tidakkah para pembenci Jokowi ya seharusnya tidak mengulang-ulang fitnah bahwa OCCRP menobatkan Jokowi sebagai salah satu koruptor terbesar di dunia saat ini. Tapi kalau sebenarnya OCCRP menganggap Jokowi bersih dari tuduhan korupsi, mengapa mereka tetap menempatkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin korup di dunia? Drew juga menjelaskan masalah ini kepada wartawan Tempo. Dia menjelaskan bahwa Jokowi dimasukkan sebagai finalis pemimpin korup berdasarkan suara publik. Ada banyak yang memilih dia, kata Drew. Jadi nama Jokowi masuk dalam daftar finalis bukan karena penilaian OCCRP. OCCRP itu mengundang pembaca dari seluruh dunia untuk memasukkan nama-nama yang dianggap sebagai pemimpin terkorup. Ada 55.000 netizen mengirimkan nama nominasi. Ini menurut Drew adalah jumlah nominasi terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang terbanyak dinominasikan tahun ini adalah Presiden Kenya dengan 40.000 suara. Baru kemudian Jokowi dengan 7.200 suara. Apakah 7.200 suara itu adalah suara para ahli dari OCCRP? Ya tentu saja bukan. Itu adalah suara netizen yang saya duga datang dari Indonesia. Jadi nama Jokowi muncul dalam daftar finalis pemimpin terkorup karena ada 7.200 orang Indonesia mengirimkan nama Jokowi. Untungnya OCCRP tidak begitu saja menggunakan daftar nominasi berdasarkan suara netizen itu. Tapi bagaimanapun, ya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas mereka, OCCRP merasa harus memuat nama Jokowi sebagai salah satu finalis.
Tapi celakanya para pembenci Jokowi di Indonesia dengan sengaja memelintirnya sehingga seolah-olah Jokowi adalah salah seorang pemimpin terkorup di dunia menurut OCCRP. Jadi sekarang jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah menilai Jokowi sebagai pemimpin korup. Ya, ini seolah-olah digiring ya Ade Armando ini bahwa dari suara netizen lah satu-satunya penilaian mengapa OCCRP menempatkan Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup dan yang melakukan kejahatan terorganisir ya. Padahal di sini kita perhatikan di websitenya ya untuk kasus Bashar al-Assad ya sebagai pemenangnya di situ di websitenya di bawah itu sudah bisa diperhatikan ya bahwa ada ya judgesnya ya penilainya di situ ada Anas Aremeyau Anas, seorang Ghana ya investigatif jurnalis ya terkenal di sana. Terus ada Susan Hawley, ada anti corruption expert ya, ahli anti korupsi. Terus ada juga Aulia Ibrahim, co-founder dan CEO dari Daraj.com ya. Dia dikenal sebagai senior koresponden dari Al Arabia News Channel. Terus ada juga ya ini penilainya gitu loh, bukan hanya karena kiriman dari 55.000 atau 7.000 itu yang menempatkan Jokowi dan lainnya ya finalis. Itu kan simplifikasi yang menyesatkan publik ya. Ini Paul Radu, co-founder dari OCCRP ya. Terus Louis Selle, penulis ya, autor dan profesor di SAR School of Policy and Government, George Mason University. Terus Drew Sullivan sendiri ya, salah satu pendiri dari OCCRP. Jadi inilah penilainya, jurinya gitu loh. Masa juri sebodoh itu hanya karena dikirim orang banyak 7.000 orang, 7.000 sekian orang dari Indonesia langsung dimasukkan. Ini kan OCCRP mendapatkan banyak pujian ya dari mendapatkan sejumlah award investigasi ya ini mereka ini. Jadi mereka harus menjaga intelijensianya dan kewarasannya dalam investigasi ya, bukan seperti Ade Armando ya. Hanya karena dia pendukung Joko Widodo ditutup semua telinga kiri dan telinga kanan ya. Jadi kita jangan mengkultuskan pribadi, kita harus membuka diri ya, penilaian orang lain, orang asing jangan langsung dianggap itu produk American Intelligence lah atau apalah ya. Terus di sini behind ada judulnya kan, behind the decision Indonesia, how OCCRP's Person of the Year highlights the fight against corruption. Ini kan jelas dijelaskan kan di sini. Nah ini kan, ini loh, jelasin ya di Armando kan, Anda simplifikasi ya. It has been done for 13 years. This award was decided by an expert panel of judges from civil society, academia, and journalism, all with extensive experience in investigating corruption and crime. Ini kan jelas ini. Dalam 13 tahun apa mereka, ya, penilaian semacam ini itu ditentukan oleh ahli, ya, sederet ahli, panel of judges dari civil society, ya, akademia, ya, para akademis dan jurnalisme, semuanya dengan pengalaman yang sangat banyak ya, extensive experience dalam hal menginvestigasi corruption and crime. Baru di sini we made a general call for the nominations and received over 55,000 submissions, termasuk the most well-known political figures along with lesser known individuals. Jadi penilaian
para ini 55.000 ini diputuskan oleh panel of judges yang terdiri dari para pakar, dari civil society, akademia, dan jurnalisme. Bukan karena 7.500 orang, karena banyak dari Indonesia 7.500 mengajukan nama Joko Widodo langsung dia terima. Memang mereka orang bego, ya, orang bodoh, ya, seolah-olah disetir oleh 7.500 yang dari Indonesia itu. Ini kan terdiri dari para pakar yang sudah berpengalaman banyak dalam hal menginvestigasi corruption and crime. Aduh, parah. Terus di sini juga ya, OCCRP katanya has no evidence that Jokowi engaged in corruption for personal financial gain during his presidency. Jadi OCCRP tidak memiliki bukti, bukan tidak menemukan bukti. Ya, tugasnya mencari bukti ya KPK, Kejaksaan Agung, gitu loh. Adi Armando ya. Tetapi, however, civil society groups and experts say that Jokowi's government significantly weakened Indonesia's Anti-Corruption Commission. Tetapi ya, para pakar di Indonesia atau dunia mengatakan bahwa ya pemerintahan Jokowi melemahkan KPK. Di situ harus kita akui gitu loh, supaya Indonesia ini bisa maju, supaya bisa diperbaiki di pemerintahan sekarang dan berikutnya. Ya, terutama penyadapan, penggeledahan harus izin Dewan Pengawasan dan lain-lain itu. Ya, terus dibuat menjadi ASN, PNS, berarti dia diperlakukan seperti kementerian. Berarti bisa dikontrol. Belum lagi ketua KPK-nya adalah jenderal polisi aktif yang menjadi bawahan Kapolri. Ya tentu itu melemahkan. Adi Armando, pakailah otakmu sedikit, janganlah dimanipulasi public opinion itu ya. Kasihan rakyat yang mungkin berbahasa Inggris nggak bisa ya, jadi kau setir. Jokowi was also widely criticized for undermining Indonesia's electoral and judicial institutions to benefit the political ambitions of his son, who is now vice president and under new president Prabowo Subianto. Ini kan jelas kan alasan yang kedua ya, mengotak-atik undang-undang pemilu ya lewat Paman Usman yang sudah dihukum secara etik, melakukan pelanggaran etik berat ya oleh MK ya, mengubah syarat harusnya 40 tahun tetapi ada ditambah terms baru, atau ya telah menjadi kepala daerah dengan pemilihan langsung katanya. Ini kan jelas ya, Adi Armando. Apakah mau kita punya nanti presiden berikutnya seperti Prabowo Subianto? Ya, pada saat dia nanti menjadi sedang presiden, nanti anaknya maju capres. Kalau kemarin cawapres, sekarang maju capres, presiden berikutnya lagi. Ya, kan ada etika harusnya yang perlu dijaga. Ya, etikanya Presiden Jokowi saat itu harusnya ya saya masih presiden, tidak beretika dong. Ketika saya menjadi presiden incumbent, anak saya maju cawapres, apa kata dunia? Kan begitu. Apa kata dunia meskipun saya tidak intervensi? Meskipun ya, kalau apa kata dunia? Bagaimana masa depan demokrasi Indonesia? Nanti presiden berikutnya juga ya bisa mencalonkan anaknya jadi capres pada saat dia jadi presiden. Bagaimana Indonesia ini, Adi Armando? Jangan cuma mendukung, tapi cinta buta, mengkultuskan pribadi ya. Apakah negara kita berdemokrasi kalau begini? Hanya karena nanti itu kan pilihan rakyat, seperti pembelaan Dian Napitupulu ketika diprotes Gibran untuk dicalonkan PDIP.
jadi calon wali kota, tapi sekarang sudah seperti musuh bebuyutan ya. Kan ada etikanya ya, mundur setelah bapaknya udah nggak jadi presiden baru gitu loh, supaya kita peradaban politiknya agak bermartabat ya. Ini kan pasti inilah alasannya OCCRP ya, di samping submission 55.000 ya, submission online submission, tapi kan mereka punya pakar yang terdiri dari civil society, dari akademia, ada dari jurnalis. Itulah penilaian mereka. Dua ini, pelemahan KPK, yang kedua mengotak-atik undang-undang pemilu lewat pamannya ya, atau iparnya Joko Widodo. Ya udah, ini jelas. Apalagi yang mau kita perdebatkan di sini ya? Apakah Anda mau besok Presiden Prabowo mencalonkan anaknya jadi capres ya, padahal dia sedang jadi presiden ya? Tinggal dinaikkan aja bansos menjadi 1.000 triliun, selesai masalah. Karena kan banyak masyarakat yang mau memilih hanya karena bansos. Itu nggak usah lah dipungkiri, karena banyak orang miskin di Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo Subianto mengatakan 25% anak Indonesia pergi ke sekolah dalam kondisi lapar. Berarti kan lapar. Ya, orang yang lapar, orang yang miskin, dikasih beras aja 10 kg, dia mau memilih gitu loh. Karena memang itu masih kapasitas otaknya. Makanya harus disejahterakan rakyat itu, supaya jangan disetir lagi dengan bansos. Memilih berdasarkan bansos. Aduh, Adi Armando. Jadi, ya memang tidak ada ya di sini. The judges appreciate the citizens' nominations, katanya. But in some cases, there wasn't enough direct evidence of significant corruption or a long-standing pattern of abuse. Dia diakui memang, ya. Mereka tidak mempunyai enough direct evidence, bukti langsung. Mereka juri-juri itu tidak punya. Tetapi kalimat berikutnya, ya. However, there is clearly a strong perception among the citizenry of corruption, and this should serve as a warning to those nominated that the people are watching and they care. We too will keep watching. Kan jelas di sini bahwa jelas ada persepsi yang kuat di antara para citizen, warga negara, ya termasuk saya. Ya, dan ini harus menjadi warning pada orang-orang yang dinominasikan, ya, bahwa warga negara itu mengamati, dan mereka juga para judges, para jurinya mengamati gitu loh. Jadi bukan karena citizen nomination aja, pasti mereka punya ya tadi itu ya, para pakar dari sejumlah bidang ya, jurnalis, akademis dan lainnya. Kok begitu, hargailah pendapat pakar dari luar negeri ya. Kadang-kadang kita harus bercermin dari pendapat orang lain tentang kita. Meskipun kita sudah berteriak, dulu banyak orang berteriak tentang undang-undang pemilu yang diubah-ubah, tetap aja kan perlu orang lain yang menyuarakan ini. Dunia internasional baru Indonesia ribut. Kalau dari dalam negeri nggak bakal diributin seperti ini. Ya, sekali lagi pertanyaannya kepada Adi Armando, ya, bagaimana nanti kalau Prabowo Subianto mencalonkan anaknya menjadi cawapres atau capres sekaligus? Bagaimana pendapat Anda? Masihkah Anda berkata, oh itu memang pilihan rakyat, ya, pilihan rakyat? Masih bisa berkata seperti itu? Bagaimana demokrasi Indonesia ini? Ya, kan etika loh perlu dijaga, etika, ya. Dalam berpolitik kan ada harusnya etika. Masa bapaknya jadi presiden, anaknya nyalonkan wapres atau capres? Ya tentulah banyak potensi atau loopholes untuk menyiasati menggunakan alat-alat negara ya. Mau parcok kayak apa ya, banyak
Yang namanya bapaknya sedang memimpin kepolisian, TNI, kementerian, mulai dari kementerian sampai desa. Ya tentu banyak gitu loh. Ya, itu kan harus dihindari harusnya. Ya, lebih bijak kalau misalnya Gibran sekarang ini mencalonkan capres atau wapres 2029 nanti ketika bapaknya sudah tidak jadi presiden kan. Itu baru negara kita menjadi negara yang demokrasinya diakui di negara lain. Ini kan dengan kasusnya Gibran ini, maka semua ya negara-negara lain mengunderestimate kita, memandang rendah kita. Bagaimana ya memandang rendah Indonesia? Mereka akan memandang demokrasi apalah Indonesia itu. Orang bapaknya sedang jadi presiden, anaknya nyawapres kok. Calon wakil presiden, demokrasi abal-abal itu. Pastilah itu. Nggak usahlah dipungkiri lagi itu. Ya, seluruh dunia akan memandang itu. Kalau ini terjadi lagi, bahkan pasti lebih parah ya. Saya yakin presiden-presiden berikutnya akan mengulangi hal yang sama. Dan 2045 Indonesia bukan Indonesia emas, Indonesia bubar. Yang pasti. Tentulah ya, kekecewaan. Bagaimana bapaknya presiden, dia nyalon wakil presiden lah, nyalon wakil inilah, calon presiden lah. Pada saat Soeharto jadi presiden, anaknya jadi menteri aja semua satu Indonesia ribut. Ya. Sekarang bapaknya presiden, anaknya nyalon wakil presiden, kau bela-bela adik dan yang lainnya. Bukan benci Jokowi, kita benci pada orang-orang yang memanfaatkan jabatannya ya untuk keuntungan pribadi dan keluarganya. Ya jelaslah keluarganya ya. Kalau mau fair, menghargai suara rakyat ya, supaya jangan di bansos ini dipolitisasi, ya anaknya nanti nyalon ketika sesudahnya baru kita angkat topi kalau memang terpilih. Jadi nggak ada intervensi kementerian, partai coklat lah segala macam. Hargailah suara rakyat, adik. Ya, kau punya opini terserah, tetapi kami juga punya opini. Jangan kau bilang pembenci. Untuk apa membenci? Kenal aja enggak. Ya. Kita harusnya orang yang memiliki keberuntungan, memiliki pendidikan lebih tinggi. Ya, harusnya jangan menggunakan intelijensia itu untuk menjilat. Ya. Independen aja, siapapun kita kritisi, kecuali Anda makan dari proses itu, kan proses penjilatan. Ya, oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.